Guys, akhirnya Indonesia akusasi fregat canggih daripada Jepun untuk TNI Angkatan Laut di Indonesia. Wow. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Bagi yang baru saja masuk ke channel YouTube aku ataupun yang sudah dulu subscribe channel aku dan datang kembali ke channel aku untuk menonton video di channel aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, memang terbaik. Tapi yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe. Subscribe just free, just klik guys. Bagi subscriber yang sentiasa menyokong video aku, yang sentiasa menyokong channel aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Aku tidak dapat membalas jasa kamu semua, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa kamu semua guys. Dan aku hanya mampu untuk mendoakan kamu semua agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Bagi-Bagi, di mana judul video pada hari ini adalah akhirnya Indonesia akusasi fregat canggih daripada Jepun untuk TNI Angkatan Laut. Di mana kalau kita tengok durasi video ni hanyalah 4 minit, 4.44 minit. Apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini. Di akhir nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai cerita kita pada hari ini guys. Jom. Fregat daripada Jepun guys. Importing all preferences from home interface. Systems are now fully operational. Channel Bagi-Bagi. Importing all preferences from home. Sahabat Bagi-Bagi, memperkuat pertahanan merupakan hal yang wajib dilakukan Indonesia untuk sekarang ini. Terlebih di matra laut, karena bisa kita lihat armada laut Indonesia sangatlah minim. Jika dibandingkan dengan China di seberang sana, armada tempur kita masih kalah bos. Bahkan, hingga saat ini TNI AL belum mendapat kapal perang real fregat untuk melindungi kedaulatan Indonesia. Yang ada, TNI AL hanya mendapat light fregat Marta Dinata class dan jelas saja itu belum cukup mengawal luasnya perairan Indonesia. Meskipun TNI AL sebenarnya masih punya beberapa fregat Ahmad Yani class, namun kapal perang itu sudah sangat tua jikalau disuruh meronda ke berbagai wilayah Indonesia. Nah sobat sekalian, melihat keadaan yang ada, mau tak mau Indonesia memang butuh tambahan fregat baru yang lebih berotot, canggih dan tahan banting untuk menjalankan operasi. Dan untuk itu rencananya Indonesia akan segera mengakuisisi fregat dari Jepang. Lantas fregat kelas apa yang sebenarnya dibeli Indonesia ini? Sahabat Bagi-Bagi, kabarnya, fregat yang dibeli Indonesia dari Jepang adalah fregat Mogami class dan mungkin nama ini sedikit asing di telinga kalian ya. Hal ini sangat wajar lantaran AL Jepang saja baru mengakuisisi fregat kelas ini. Namun tanpa canggung, Jepang mau memberikan alih teknologi kepada Indonesia serta pembuatan Mogami class. Dari sini bisa dilihat, makin eratnya hubungan Indonesia dengan Jepang, dan tentu saja ini simbiosis mutualisme yang sangat menguntungkan. Satu sisi Indonesia diuntungkan dengan alih teknologi dan fregat yang diberikan Jepang, satu sisi Jepang pun mendapat pasar baru untuk ekspor alutsistanya. Semua ini dipermudah pemerintah Jepang lantaran Indonesia dan Jepang sama-sama tengah membendung pengaruh China di kawasan. Lantas apa keistimewaan dan spesifikasi dari fregat ini yang membuat Menhan Prabowo getol untuk membelinya? Nah sobat sekalian, Mogami pertama kali dibangun pada tahun 2015, dan usut punya usut, kapal perang ini sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan peperangan laut masa kini sekaligus menandingi Jiangkai 2 kelas China. Sehingga sebagai fregat kelas berat terbaru, Mogami memang jadi andalan negeri matahari terbit bos. Dan untuk spesifikasinya sendiri, Mogami kelas memiliki panjang 130 meter, lebar 16 meter hingga mempunyai beban penuh 5.500 ton serta diawaki oleh 90 orang. Dengan dilengkapi kodak, kapal ini bisa melaju secepat 30 knot jadi bisa dibilang cukup gesit untuk ukuran fregat bos. 30 knot kelajuan. Dari segi persenjataan, kapal perang ini mengadopsi meriam laut kaliber 127 mm, yang artinya lebih besar dari kanon Leopard 2 TNI AD yang berada di angka 120 mm.
Kemudian Jepang juga mencangkokkan rudal anti kapal antara lain Type 90 atau Type 12 versi platform kapal yang mempunyai jangkauan tembak sejauh 150 km. Oh, 150 Namun yang km. paling mantap, Mogami bisa mengadopsi sistem pertahanan udara CRAM yang merupakan kombinasi CIWS Palankes dan rudal anti serangan udara jarak dekat. Jadi untuk perlindungan serangan udara jarak sedang dan jauh, Mogami bisa membawa MK41 Vertical Launching System sebanyak 16 sel. Oh. Sahabat bagi-bagi, tentu masih banyak keunggulan lain yang dimiliki Mogami kelas fregat ini. Tapi yang pasti jika dilihat dari spesifikasinya, bisa dibilang Mogami adalah real fregat yang mengkhususkan diri menghadapi serangan udara. Namun tenang, untuk misi pertempuran melawan kapal permukaan dan kapal selam, Mogami juga sanggup kok melakukannya, dan akan sangat cocok ditempatkan di basis terdepan kita di Natuna. Bahkan mungkin saja Mogami ini menjadi kapal flagship TNI AL sebelum kedatangan destroyer yang entah kapan akan dimiliki negeri ini. Kita doakan saja semoga kapal baru dari Jepang ini bisa segera datang ke Indonesia ya, walaupun untuk segi jumlah belum diketahui secara pasti. Oke, sekian info kali ini. Mantap guys, Jangan harap-harap lupa cepat like, sampai. komen dan subscribe channel ini agar makin berkembang. Wassalam. Wah. Kalau kita tengok video tadi di mana Indonesia telah pun membuat satu akusasi fregat bersama dengan Jepun. Di mana kalau kita tengok pada baru-baru ini Menteri Pertahanan Indonesia iaitu Menteri Prabowo Subianto telah membuat ataupun telah mengunjungi Jepun untuk membuat satu perjanjian bersama dengan pihak Jepun untuk mendapatkan fregat daripada pihak Jepun. Di mana daripada sumber kalau kita tengok fregat yang buatan hasil daripada Jepun ini telah dicipta ataupun telah dibina pada tahun 2015 lagi. Yang ini di mana kapal fregat ini dicipta adalah untuk mengalahkan salah satu kapal daripada China, dan dipercayakan kapal fregat ini lebih canggih daripada apa yang ada di China. Kita tengok secara klasifikasi kapal fregat yang buatan daripada Jepun yang bakal dibeli oleh Indonesia ini, di mana kalau kita tengok kelajuan kapal ini mampu untuk berjalan selaju 30 knot. Kira laju guys. Dan kalau kita tengok daripada aspek persenjataan yang dilengkapi di fregat ini, di mana dia digunakan banyak sistem persenjataannya. Secara kalau kita tengok sama ada rudal ataupun meriam yang dibekalkan sekali yang disertakan di dalam fregat ini. Dan kalau kita tengok senjata yang dibekalkan di fregat ini tidak masalah untuk menyerang pihak musuh sama ada di dalam air, di permukaan air maupun di udara. Di mana senjata-senjata yang dilengkapi adalah memang sekali adalah untuk melawan pihak musuh dalam jarak dekat maupun jauh. Di mana dipercayakan daripada sumber peluru fregat ini mampu boleh pergi sejauh 150 km. Wow, jauh tu guys. Kalau kita tengok tadi daripada video ini di mana bilangan kapal fregat belum tahu lagi berapa yang akan dipesan oleh Kementerian Pertahanan di Indonesia, tetapi kapal fregat ini akan ditempatkan di Natuna di Indonesia. Apapun kita doakan agar kapal fregat ini agar cepat sampai ke Natuna di Indonesia sekaligus dapat menjaga kedaulatan Indonesia daripada China. Okay guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku daripada mula sampai habis, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, memang terbaik. Tapi yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like, dan jom kita berkomentar di ruangan komentar di bawah. Okay guys, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.